Ya kalau diskusi itu dengan hati panas nggak enak. Halo Black Bilal. Iya, selamat pagi. Agatha, Pagi ya. aku mau tanya nih, ketika Yesus mengatakan di Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah itu berlaku hanya untuk Bani Israel aja atau boleh keluar dari situ? Kan yang di luar katanya kan? Yang hilang kan? Berarti yang di luar dari Israel dong. Tapi dari umat Israel gimana kau memahami? Kamu tahu arti Israel? Israel itu adalah bangsa pilihan. Iya, itu kan Ya, bukan jadi Bani semua Yakub, bangsa, sebutan Bani Yakub. sebuah Bani Yakub. Kamu ngerti Yakub nggak? Bani Yakub gimana? Kok Israel itu ya Yakub? Iya. Iya, kamu udah salah. Udah, coba. Apa Udah, Bani? aku coba Apa lanjut Bani aja Yakub? terus ya udah. Sekarang saya tanya kamu apa Iya, Bani? Israel itu kan sebutan untuk keturunan Yakub. Udah, coba kau lanjut aja terus tuh. Salah, udah salah kenceng. Lanjut apanya orang udah salah? Iya, ketika Yesus mengatakan, sebentar. Gini. Ketika Yesus Ini kalau orang tolol banyak mendengar. Israel Iya. itu Yakub. Udah, kamu kalau orang tolol di bawah aja deh. Jangan ngeyel dulu. Israel itu bukan keturunan Yakub. Israel itu Yakub. Keturunan Yakub. Kamu kalau udah salah di situ, saya nggak mau lanjut. Kenapa? Udah pasti nggak nyambung otak kamu. Di bawah ya. Kamu goblok. Makanya ngedengerin. Yakub itu sama dengan Israel. Lah, orang tolol. Males saya ngomong sama orang tolol. Seriusan. Gimana mau didengar ini? Mau didengerin orang udah salah kok didengar. Kamu harus belajar mendengarkan kami orang Kristen. Ya, kalau kamu tidak mendengarkan orang Kristen, kau nggak dapat pengetahuan. Kalau kamu cuma mendengarkan agamamu, kau nggak tahu siapa itu Israel. Ngerti? Kalau udah bodoh, banyak-banyak belajar. Kalau tidak ada Kristen, kalian tuh sulit mengenal apapun. Bahkan kamu nggak kenal Musa, nggak kenal siapapun, ya. Orang Israel yang keluar, itulah orang Kristen, keluar dari Israel, menyebarkan tentang Yesus yang membangkitkan orang mati, menyebarkan tentang Abraham, mengorbankan anaknya, menyebarkan tentang Musa, membelah lautan, Nuh, mendirikan bahtera. Itu dapatnya dari mana? Dari gereja. Kalau tidak orang Israel ini, rasul-rasul ini diutus sama Tuhan Yesus, nggak akan dengar satu orang pun selain daripada para rasul ini yang mendengarkan tentang kisah ini. Kenapa? Gak mungkin orang Ethiopia sana kenal Musa kalau tidak dari orang Kristen yang datang ke Ethiopia. Tidak mungkin orang Perancis sana mengenal siapa Musa kalau tidak orang Israel yang adalah Kristen itu yang ke Perancis menyebarkan ini. Jadi jangan kamu nggak pakai logika kamu. Gara-gara Kristen lah. Makanya semua orang kenal Musa, kenal Ayub, kenal Abraham, kenal Daud, kenal Yesus. Itu sudah fakta dan logika. Mustahil ada kuda dari sorga sana memberitakan itu. Kalau kamu pakai otak kau. Jadi kisah tentang Musa itu nggak perlu nunggu-nunggu malaikat dari sorga sana. Gereja sudah memberitakan itu ke seluruh bangsa. Makanya perintah Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 katanya kepada rasul-rasulnya, ya, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka. Itu. Jadi kisah-kisah tentang nenek moyang bangsa Israel, nabi-nabi bangsa Israel itu dari gereja. Rasul itu adalah gereja pertama. Orang Kristen pertama itu rasul. Jadi kamu ini logikanya gimana? Ya kamu lebih percaya mana berita tentang Musa? Logikanya kamu lebih percaya orang Israel yang memberitakannya. Iyalah, kalau nggak ada gereja, kalau nggak ada rasul-rasul, nggak akan ada dengar orang-orang di Arab sana, di Persia sana tentang Yesus. Bahkan di Gaza sana itu Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Lazarus itu diutus ke Gaza sana. Dialah episkop pertama di Gaza. Ini bicara tentang sejarah gereja, gitu.
ya. Ini lagi, ada lagi yang bilang kitab Spanyol, katanya Quranmu menyempurnakan kitab kami. Berarti kitab Spanyol yang disempurnakan Quran gitu, Yati? Maksud kamu gitu? Kalau kau bilang kitab kami kitab Spanyol, ya kan klaim kalian kan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Iya, kamu menyempurnakan kitab Spanyol. Berarti kamu beriman kepada kitab Spanyol gitu. Ininya dipakai sayang, ininya dipakai. Ya, jadi kalau kamu menghina kitab kami, sementara kamu beriman kepada kitabnya orang lain, itu lebih nggak logis. Oke, jadi jangan nggak pakai akalnya ya, pakai logikanya sayang. Pakai logika itu bagus. Jangan pakai emosi. Kamu kalau emosi kamu jadinya goblok, kayak gitu, nggak berpikir cerdas. Alright? Halo. Halo Mbak. Ya, kamu agama apa? Agama Islam Mbak. Silakan, mau bertanya apa? Ya, aku mau bertanya nih Mbak. Apakah Tuhan itu harus nampak sehingga kita bisa percaya? Bukan Oh, masalah Tuhan itu nampak ada. ya. Bukan masalah nampak. Pertama, Tuhan itu bisa menampakkan diri. Yang kedua, menyatakan kuasanya. Bicara Tuhan itu bicara sesuatu yang berkuasa. Jadi kalau Tuhan tidak menyatakan kuasanya, yaitu halu namanya. Apakah harus? Ya iya. Ya harus seperti itu. Jadi kalau judulnya Tuhan, ya harus menunjukkan kuasa. Karena bicara Tuhan itu bicara kuasa. Jadi kalau Tuhan cuma dalam bentuk tulisan, ya itu sama aja kayak diari kamu. Iyalah. Loh kalau dia nggak berkuasa, terus ngapain kamu percaya dia ada? Nggak ada gunanya. Itu Tuhan itu kamu imani, kamu mintain tolong gara-gara dia punya kuasa. Kalau dia nggak punya kuasa, ngapain kamu mintain tolong gitu loh? Ya apa gunanya? Ya sama aja kamu kayak ngobrol sama batu gitu. Nggak ada gunanya. Kan gitu. Tuhan itu harus berguna bagi manusia. Oke Mbak, aku mau tanya nih Mbak. Duluan mana Yesus itu sama alam ini? Dia ada sebelum dunia ini ada. Kolose 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 1. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 17. Dia ini sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 24. Terlalu banyak ayat yang mengatakan dia ada sebelum dunia ini ada. Ya, aku tidak tanya itu. Masalah penampakannya Mbak. Kalau dunia ini belum ada, dia menampakkan diri sama siapa? Sama congor kau yang belum ada. Logikanya lah, di. Ya toh. Iya, Kamu gimana? Aduh, nggak nyampe. Di saat kita yakin bahwa Tuhan itu ada, tapi belum menampakkan diri, apakah salah Mbak? Bukan salah, Bang. Tapi nggak ngotak. Kalau dia tidak sanggup menampakkan diri, boro-boro dia sanggup menyelamatkan kamu. Menampakkan diri aja dia nggak sanggup. Ya kan itu tolok ukurnya. Sekarang aku tanya kamu, untuk apa kamu menuhankan Tuhan kamu? Apa yang kamu harapkan dari Tuhan kamu? Ya, aku percaya bahwa Tuhan alam semesta Enggak, saya ini ada. tanya, enggak itu. Apa yang kamu harapkan dari Tuhan kamu? Ya, aku percaya alam Saya nggak semesta nanya ini. kamu percaya. Kamu menuhankan dia, itu apa yang kamu harapkan dari dia? Kamu nggak ngarep apa-apa dari dia. Aduh, goblok ya. Aku Makasih ya Bang ya. Ngapain kamu tuhankan sesuatu yang nggak kamu minta harapkan gitu loh. Halo, selamat pagi. Ya, kamu agama apa? Islam. Silakan Islam, mau bertanya apa? Kalau bicara masalah logika, Kak ya, masuk akal Tuhan dikejar-kejar sama tentara Yunani. Masuk akal lah, makanya ada. Tapi pertanyaan saya, adakah dia dikejar-kejar tentara Yunani? Ada nggak ayatnya?
Dia dikejar-kejar tentara Yunani. Coba, itu dulu. Logika aja nih, logika. Nggak ada narasi itu, terus kamu bikin narasi itu. Terus yang ditangkap itu? Loh, mana dalilnya? Itu aja dulu. Dalilnya aja dulu yang jelas gitu. Kalau nggak ada dalilnya, terus. Berarti kamu percaya sesuatu yang kamu karang sendiri gitu. Ya, apa Oke, bedanya? kalau itu dibilang karangan, oke. Lo memang nggak ada. Kamu harus buktikan itu tidak karangan, narasimu tadi. Bisa nggak kamu Lalu membuktikan penangkapan itu narasimu? macam mana ceritanya? Oh, kalau kamu mau tahu ceritanya, kamu masuk ke gereja. Oke? Nah, kalau kamu penasaran sekali tentang Tuhan Yesus, datanglah ke gereja. Kalau di masjid nggak ada itu. Nggak tahu orang-orang Islam itu. Masuklah ke gereja. Oke, Bang? Nah, Tuhan berkati. Jadi kalau kalian kepo banget tentang iman Kristen, datanglah ke gereja. Ya kan? Halo, assalamualaikum. Ya. Iya Mbak. Kamu agama apa? Mbak, saya mau tanya Mbak, itu kan Kamu Tuhanmu agama kan apa? Mak Bunda Maryam kan? Kamu agama apa? Agama Islam. Silakan. Itu Bunda Maryam kan bundanya Tuhan kamu kan? Bunda Maria itu hambanya Tuhan saya lah. Oh, terus yang melahirkan Tuhan kamu Bunda Maryam kan? Hambanya itu diberkati sehingga dia melahirkan kemanusiaan dari Tuhan kami. Berarti bundanya menyembah anaknya sendiri loh. Bunda Maria itu hambanya Tuhan Yesus sejak semula, sebelum Yesus itu mengambil rupa manusia dari rahimnya. Bunda Maria itu sudah hamba terlebih dahulu. Sebelum Yesus yang masuk jadi bayinya Bunda Maryam, berarti sebelumnya Yesusnya di mana Tuhannya? Ada lagi pertanyaan kamu? Ya. Ada Berarti lagi pertanyaannya? Tuhan kamu manusia loh yang disembah. Kamu lulus SD nggak? Ya lulus lah. Oh, ya udah. Kan secara logik. Bawah ya, itu dari tadi dijawab kok. Otaknya entah kemana. Ya, jangan bikin malu. Dari tadi udah dijawab, Bang Indra. Oke, kita naikkan lagi. Sok ya, kalau ada yang mau bertanya. Tapi kalau SDM rendah, saya nggak akan berlama-lama ya. Apalagi yang nggak bisa mencerna kalimat saya turunkan aja ya. Halo, Putra. Halo, shalom kakak. Halo. Ya, shalom kakak. Ya, benar apa yang kakak ngomong dari tadi itu, dari tadi saya nonton kakak. Seharusnya setiap kita beragama itu, kita harus tahu jalan dan kebenaran. Agar kita, apa yang kita imani itu, agar kita tidak tersesat begitu. Betul. Bukan Jadi kita itu cuma asal kenal dulu ajaran kita, baru kita imani itu. Maksud Ya. abang ya, betul. karena setiap orang itu yang beragama itu kita harus tahu itu tujuan, kita tahu itu imannya kita seperti apa, bukan karena kita sebagai orang Kristen, karena kita KTP-nya Kristen kita ke gereja kita tidak tahu apa-apa, itu sama saja begitu. Ya, Kalau saya itu tidak pernah beda-beda kan agama sebelah atau agama saya sendiri, tapi tergantung dari kita punya keyakinan. Oke. Kira-kira abang udah kenal sama ajaran agama abang kan? Iya, makanya dari itu makanya saya makanya Siapa dari Yesus itu, menurut Anda? makanya Siapa Yesus menurut Anda? Kita cek dulu ini main imani aja nggak nih Anda ini ya? Kita tes ya. Oke, siapa Yesus Iya, menurut yang Anda pelajari? kalau Yesus adalah juru selamat, makanya dari Yohanes 14 Cuman itu, ayat Pak. yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran. Masih juru selamat itu doang? Nggak ada yang lain? Ya, Oke, belajar lagi di gereja ya, Bang ya, Bang Putra, Tuhan memberkati. Gitu ya. Ayo belajar, semuanya boleh belajar ya. Kita harus mengenal Yesus itu adalah firman Allah
yang diutus ke dunia oleh Sang Bapa dan mengambil rupa manusia. Dia ada sebelum dunia ini ada. Dia sudah terlebih dahulu ada dalam kekekalan, satu di dalam Sang Bapa dan Roh Kudus. Gitu ya. Kita harus minimal itu kita tuh menjelaskan Tuhan Yesus itu ya 1 atau 2 lembar buku. Jangan cuma juru selamat tok. Juru selamat apa? Oh, ya. Oke, penting sekali, penting sekali. Kita sama-sama belajar. Halo, selamat pagi. Pagi. Kamu agama apa, Bang? Iya. Pada? Iya, saya mau bertanya, boleh ya, host ya? Kamu agama apa, Bang? Saya Muslim, tapi saya lagi belajar ya. Tadi hostnya bilang Maria menghambakan diri kepada Yesus, anaknya kan gitu, sejak kekekalan kekekalan ya. Nah, kemarin saya lihat juga ada di Komal tulis. Abang rekam dulu, itu belepotan, ya, salah. Sudah mendengarkan aja kamu salah loh. Artinya kamu benar-benar tidak mengerti kata-kata saya. Lu itu salah. Kan kalian umat penghafal. Masa gitu aja kalian nggak hafal? Ya, Bunda Maria itu hambanya dari Tuhan kami gitu loh. Bunda Maria itu hamba Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sudah ada dalam kekekalan. Ini dibalik-balik entah cuma mana, nggak ngerti orang, iya kan? Dia itu Allah yang sudah ada dalam kekekalan. Dia adalah Allah yang disembah Adam, yang disembah Abraham, yang disembah nabi-nabi, dan yang disembah Bunda Maria, yang disembah mamanya Maria bahkan. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Ya, waktu malaikat itu datang memberikan informasi kepada Maria, ya. Maria, sesungguhnya kamu diberkati Tuhan. Kamu akan mengandung daripada Sang Firman itu, anak Allah itu. Kamu harus menamai nanti anak yang dilahirkan ini Yesus Kristus. Jawab Maria kepadanya, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Jadi sebelum Yesus itu mengambil rupa manusia dari Bunda Maria, Tuhan itu sudah meminta izin kepada Bunda Maria dan Maria bersedia menerima itu dalam ketaatannya. Itu. Jadi Maria itu, jangankan Maria, mamanya Maria itu hambanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sudah ada dalam kekekalan. Gitu ya, dalam kodrat ilahinya, bukan sebelum jadi manusia. Kalian ini kan terperangkap dalam kemanusiaannya, kodrat kemanusiaannya, kodrat kealahannya itu sudah ada dalam kekekalan gitu loh.